Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku tercinta. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak bisa lebih bersemangat hari ini dan juga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa mengikuti pembelajaran dengan baik sehingga anak-anak bisa mendapatkan ilmu tambahan yang insya Allah berguna untuk anak-anak di masa sekarang dan masa yang akan datang. Anak-anak, hari ini kita masih berada di tema 3 makanan sehat, namun kita lanjutkan ke subtema 3 yaitu pentingnya menjaga asupan makanan sehat pada pembelajaran 1. Pada pembelajaran 1 kali ini akan belajar tentang berbagai hal, yaitu tentang masih tentang pencernaan ya. Coba perhatikan gambar yang ada di bawah ini. Jadi kita masih pada materi iklan ya. Masih ingatkah kalian tentang iklan media elektronik? Pada gambar di samping itu merupakan gambar media elektronik, yaitu televisi. Iklan di televisi biasanya ditayangkan di sela-sela acara. Nah, menurut anak-anak, apakah iklan tersebut menarik untuk kalian? Lihatlah contoh iklan yang ada pada gambar tersebut. Anak tersebut sedang memegang buah-buahan. Nah, dari dialog yang ada pada iklan tersebut, misalkan konsumsi buah dan sayur untuk memenuhi kebutuhan seratmu dan konsumsi susu untuk kesehatan tulangmu. Nah, itu merupakan kalimat iklan yang disampaikan oleh anak tersebut supaya pendengarnya ataupun orang yang melihatnya, karena ini adalah medianya televisi jadi bisa dilihat dan didengar ya, sehingga para pendengarnya dan penontonnya bisa mengetahui keunggulan dari produk yang ditawarkan tersebut. Anak-anak, coba kita baca pada pena halaman 193. Masih ingatkah apa yang dimaksud dengan iklan? Jadi iklan merupakan pesan tentang barang atau jasa yang dibuat seseorang ataupun perusahaan yang disampaikan kepada masyarakat melalui media cetak ataupun elektronik. Tujuan iklan itu sendiri adalah untuk menarik minat masyarakat untuk membeli ataupun menggunakan produk tersebut. Jadi untuk menentukan isi dan keunggulan sebuah iklan, kita harus mencermati informasi yang disampaikan dalam iklan dengan seksama, baik berupa suara maupun gambar. Nah, seperti itu ya. Silakan nanti dipelajari lagi untuk materinya supaya anak-anak bisa lebih paham untuk materi iklan hari ini. Nah, berikutnya kita akan menjelaskan gangguan pada organ pencernaan. Perhatikan gambar tersebut. Pada gambar tersebut nampak seorang anak yang sedang memegangi perutnya sambil merasa kesakitan. Masih ingatkah kalian macam-macam gangguan pencernaan pada manusia? Yang pertama yaitu sakit gigi, yang kedua diare, yang ketiga mah, yang keempat apendisitis, yang kelima konstipasi, dan yang keenam gastritis. Tentu saja tidak hanya ini saja ya. Dan nanti kalian bisa mencari informasi mengenai gangguan penyakit pada organ pencernaan manusia. Nah, masih ingatkah kalian berbagai macam organ pencernaan manusia dan juga fungsinya? Dari atas kita organ pencernaannya adalah mulut. Jadi fungsi mulut itu sendiri adalah untuk pencernaan secara mekanis dan kimiawi, karena di dalam mulut terdapat enzim, yaitu enzim ptyalin. Kemudian yang kedua, setelah dari mulut, makanan akan masuk ke kerongkongan. Fungsi dari kerongkongan itu sendiri adalah untuk mendorong makanan dari mulut ke lambung, atau juga penyalur makanan dari mulut ke lambung ya. Kemudian lebih ke bawah lagi kita
lihat ada lambung makanan setelah dari kerongkongan kemudian masuk ke lambung. Jadi fungsi lambung ini sendiri adalah sebagai terjadinya sejumlah proses pencernaan secara kimiawi, karena di dalam lambung terdapat 3 enzim, yaitu pepsin, renin, dan asam klorida. Setelah dari lambung, makanan akan masuk ke usus halus. Di dalam usus halus ini terjadi penyerapan sari-sari makanan. Setelah dari usus halus, makanan akan masuk ke usus besar. Pada usus besar terjadi proses penyerapan air dari sisa-sisa makanan. Nah, setelah dari usus besar kemudian akan keluar melalui anus. Dari proses pencernaan tersebut, apabila kita mengalami gangguan pada organ pencernaan, bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu kurangnya asupan makanan yang berserat. Jadi maksud makanan berserat itu adalah makanan yang mengandung serat. Fungsi dari serat itu sendiri adalah membantu usus untuk menyerap sari-sari makanan yang masuk dan melancarkan pembuangan kotoran dari dalam tubuh. Apabila tubuh kita kekurangan serat, maka akan mengalami gangguan pencernaan, yaitu sembelit, atau biasanya di bahasa kita itu adalah susah buang air besar. Kemudian faktor yang kedua yang menyebabkan gangguan sistem pencernaan adalah pola makan yang tidak teratur. Pola makan yang tidak teratur dapat menyebabkan penyakit MAH. Penyakit MAH itu sendiri disebabkan karena lambung terus-menerus menghasilkan asam lambung. Jadi lambung kita itu seperti tahu waktu ya, misalkan pagi biasanya kita sarapan. Nah, misalkan kalau kita tidak sempat sarapan, beberapa hari kita sarapannya selalu terganggu, maka itu akan beresiko untuk terkena penyakit MAH, karena lambung kita kebiasaan tiap pagi, karena kita sarapan tiap pagi ya, itu memproduksi asam lambung. Nah, apabila tidak ada makanan yang masuk ke dalam perut, sedangkan asam lambung itu tetap diproduksi, maka akan mengikis dinding lambung dan menyebabkan nyeri. Itulah yang kita rasakan ketika kita terkena MAH, lambung kita akan terasa nyeri. Kemudian faktor ketiga yaitu makanan dan minuman yang tidak bersih. Bakteri ataupun virus yang ada pada makanan yang kurang bersih dapat menyebabkan diare ataupun kolera. Bakteri ataupun virus yang terbawa makanan dan masuk ke dalam tubuh kita akan menginfeksi sistem pencernaan kita, sehingga proses pengolahan makanan menjadi kurang maksimal. Nah, ketika kita diare berarti terjadi gangguan pada penyerapan air yang terbawa dalam makanan. Jadi produksi airnya masih ikut terbawa kotoran untuk keluar dari dalam tubuh kita. Nah, untuk pembelajaran hari ini Bu Aini cukupkan. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.